Ya, semua berharap timnas Indonesia menang malam hari ini. Itulah kira-kira gambaran harapan seluruh masyarakat Indonesia tentunya menjadi saksi pertandingan laga krusial malam hari ini di mana timnas Indonesia akan melawan Cina. Pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi ini menjadi laga krusial dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana kira-kira yang dipersiapkan oleh timnas Indonesia, peluangnya dalam pertandingan malam hari ini dan bagaimana pula para tokoh muda ini melihat sepak bola Indonesia. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat sepak bola kita, Bung Nigara. Selamat malam, Bung Nigara. Selamat malam, Ken. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah selalu hadir. Harusnya saya nonton nih. Harusnya nonton, tapi terima kasih ya, Bung Nigara sudah. Karena TV One, saya datang. Dimanapun keberadaannya, semangatnya tetap sama lah ya, Bung Nigara, untuk Indonesia. Baik, dan juga bergabung bersama kita ada Kak Sasi Kirana, mantan pemain timnas Indonesia Putri. Kak Sasi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Malam hari ini juga bersemangat untuk timnas Indonesia. Oh, tentu dong. Tentu ya. Harus. Orang Banyumas nih. Orang Banyumas. Ngapak. Oke, tapi Bung Nigara, kalau kita melihat bagaimana kesiapan timnas Indonesia malam hari ini, Sang Garuda akankah bisa melumat tim Naga? Insya Allah tidak mendahului keputusan Allah, tapi saya sama dengan tadi berharap ya. Apalagi sekarang puncak haji nih, di orang seluruh jemaah haji, ratusan ribu jemaah haji Indonesia ada di Arafah. Ikut mengumandangkan doa. Mudah-mudahan minimal 70% jemaah haji kita mendoakan di Arafah bahwa kita akan lolos ke Piala Dunia. Nggak ada ini. Nggak ada batas itu. Jadi doanya langsung ke atas tuh. Itu waduh, luar biasa, mudah-mudahan. Oke. Tapi kesiapannya Bung Nigara melihat timnas Indonesia malam hari ini dari segi pemain terlebih dahulu. Kita ada 6 pemain yang absen, Bung Nigara. Tapi saya kira nggak ada masalah ya. Saya apalagi nih, saya juga pengen lihat banget nih Mulyadi ya. Saya menganggilnya lebih suka Mulyadi karena nama bapaknya kan. Ya, Audrey Mulyadi ya. Jadi saya kira pemain ini pernah main di Inter Milan, punya pengalaman Itali. Jadi menurut saya nggak ada bedanya dengan Paes, dengan Martin Paes. Justru ini menjadi pemicu bagi dia mau langgeng nggak menjadi pemain inti. Ini kesempatan, banyak pemain yang seperti itu ya. Banyak pemain yang seperti itu ketika dia jadi pemain cadangan, begitu menggantikan dia mengambil alih betul-betul. Nah, tentu saja dengan prestasi, dengan kemampuan. Ini kita harapkan karena dia punya pengalaman di Itali, pengalaman yang sangat baik di Eropa, membuat kita menjadi kepercayaan kita, khususnya saya, bertambah tinggi gitu. Lalu yang berikutnya kita nggak ada Marcelino, tapi kita kemudian ada Yakub Sayuri, ya. Kemudian kita ada Egy Maulana. Saya juga agak ketukar dengan Egy Sujana tuh. Karena itu teman sahabat saya tuh. Sama-sama sahabat saya soalnya tuh. Nah, jadi dengan posisi seperti itu, saya rasa nggak ada ya, paling miss sedikit tapi nggak ada masalah lah. Yang paling penting saya baca di koran ya, ngeliat-liat di online segala macam, Patrick Kluivert tetap memperagakan pola yang sama dilakukan oleh Sintayong dengan 3-4-2-1. Nah, dengan posisi seperti itu kita mengandalkan counter attack. Jangan seperti ketika kita main di Australia, kita main blablas gitu, gaya Belanda. Begitu di kantor ternyata pertahanannya lewat, nggak kuat kita. Nah gitu. Nah, mengingatkan aja nih Justin Hubner, jangan kelewat. Nah, dia paling suka tuh ikut nyusur ke sana, balik ke kurang. Hati-hati itu. Itu kira-kira kemudian ulasan singkat dulu lah pembuka dari Bung Nigara. Tapi kalau Kak Sasi, ini sebagai orang muda lah ya, semangatnya muda, melihat juga bagaimana malam hari ini tim Garuda akan bertanding melawan tim Naga. Seperti apa sih melihat timnas kita kali ini? Kalau misalnya dilihat sekarang ya, atau mungkin ya kita kilas balik di round ketiga ini atau zona Asia ini, ya mungkin awalnya emang sama Australia habis, masa transisi dari Sintayong ke Patrick Kluivert, terus Bahrain, buktinya kita bisa menang. Dia dengan pertandingan sebelumnya atau leg satunya kita seri, ya kalau sekarang pasti optimis pasti menang. Apalagi pemain-pemain kita juga udah banyak naturalisasi baru, terus juga dengan persiapan TC, sekarang kan TC-nya juga udah ngumpul di Bali semua kan, jadi diharapkan ya itu jadi persiapan yang matang lah untuk timnas. Ya sekarang sih ngeliatnya sangat bangga ya melihatnya, apalagi udah bisa sampai ke ronde ketiga ini gitu. Nah, kalau dulu kita bicara soal pengalamannya Kak Sasi, flashback ke belakang dulu, bermain di posisi apa sih di timnas Putri Indonesia? Aku di center back.
Rizky Ridho. Kalau sekarang Rizky Ridho, Rizky Ridho. Nah, kalau melihat timnas Indonesia kita sekarang gimana nih nanti melawan Cina di posisi center back-nya? Oh, aku optimis banget ngelihat Jay sama Rizky Ridho, atau mungkin kalau pakai formasi 3 ada Hapner atau Hapner. Betul Hapner. Iya, atau Mas itu. Ya pasti mereka kan saling melengkapi. Namanya center back itu ada yang satu mungkin lebih ke apa ya, pressing, yang satu lebih ke delay. Aku ngeliatnya sih Jay sama Rizky Ridho itu cocok pasangan yang pas ya. Gitu. Jadi di center back aman dulu nih ya. Nah, tiga pemain ini udah punya chemistry. Pemain itu penting punya chemistry. Nanti dia bisa cerita bagaimana chemistry. Kalau chemistry itu kan kita berlari aja, teman kita yang pegang bola tahu nih kita lari kemana gitu. Tapi waktu lawan Australia latihan aja baru 1 kali. Nah, chemistry-nya mungkin belum terbangun. Boro-boro chemistry. Kenalan aja mungkin belum. Oke. Jadi kalau sekarang optimisme sudah semakin tinggi karena chemistry-nya sudah semakin kuat. Begitu Kak Sasi? Betul. Bagaimana kemudian membangun chemistry dari pengalaman Kak Sasi, posisi di center back, membangun chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lainnya sehingga teamwork-nya betul-betul terjalin, solid begitu? Yang pertama pasti dari komunikasi, terus kedekatan antar individunya. Mungkin nggak di lapangan aja ya kedekatannya, ya di luar lapangannya juga, entah makan bareng atau sering ngobrol bareng. Bahkan kalau kita di tes ya, itu kan kita satu kamar itu biasanya satu posisi disatuinnya. Jadi misalnya aku ada temanku yang satu lagi yang sering diduetin bareng, pasti aku sama-sama di center back begitu ya. Terus kita kan banyak ngobrol juga di kamar. Terus sebelum latihan pasti kita ngobrol nanti mau gimana nih mainnya, atau sebelum sparring. Itu sih dari komunikasi. Sama nantinya di lapangan kita udah tahu, misal aku sebelah kanan, dia sebelah kiri, bola ke kanan pasti aku yang ambil. Dia pasti akan hold. Ya itu mungkin taktik ya dari tiap individu itu. Tapi yang paling penting untuk ngebangun chemistry itu dari komunikasi sama kedekatan batin mungkin ya, dibilangnya. Ya itu sih. Nah, kalau bicara soal membangun komunikasi, ngobrol gitu ya dengan partnernya nih nanti. Nah, pernah nggak sih ngobrolin Kak Sasi sebetulnya cocoknya dengan pemain ini, tapi ternyata pelatih memandang cocoknya dengan pemain yang lain. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Itu pasti ya, itu pasti ya. Karena mungkin apalagi kalau cewek ya, itu ada personal yang mungkin ya bukan bagian dari lapangan lah. Itu sama ya, pasti mungkin aku ngerasa lebih cocok sama si A, tapi pelatih pasti kadang nyoba aku dicocokin sama si B. Cuman kadang di lapangan kan berbagai hal bisa terjadi ya. Mungkin aku bisa sama si A, sama si B, atau bahkan sama si C. Karena kan kita pemain itu nggak cuman bisa fokus hanya di satu posisi. Kadang kita di rolling di posisi lain-lainnya. Tapi ya itu kita buktiin ya kadang di latihan kalau lagi fase game. Kita kasih tahu kita buktiin lah. Kalau misalnya kita tuh bisa mungkin pelatih juga bisa analisa permainan yang bagusnya itu saya atau Sasi itu sama siapa sih? Mungkin pelatih itu bisa lihat dari situ. Cuman kalau misalnya kita ya pastikan ikut kata pelatih. Itu apa? Dipasangin sama siapapun kita harus bisa berusaha. Cuman aku secara pengalaman aku pernah mengalami itu pasti. Aku udah cocok sama si A, katanya dipasangin sama si B, ya kita juga harus menyesuaikan. Harus siap ya dengan siapa saja. Betul, pasti komunikasi lagi di lapangan. Komunikasi di lapangan. Gitu. Bung Nik, ini kalau melihat posisi center back timnas Indonesia malam hari ini akan berlaga, ada 4 lah pilihan lah ya. Ada Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho, Hapner, kemudian Daniel Gers. Nah, kira-kira yang akan dimasukkan itu dalam komposisinya? Tiga yang pertama. Kenapa kemudian ya karena ini chemistry udah ketemu. Oh gitu? Iya, ini terlihatnya gimana, Bung Ini bukan tebak-tebakan, ini udah ketemu. Gini, kalau Rizky Ridho di belakang, Bang J di depan. Kemudian Hapner membayangi gitu. Jadi ini udah ketemu polanya. Jadi kalau diganti beresiko. Tetapi kalau ada apa-apa, bukan tidak mungkin pemain Eagles itu bisa masuk menggantikan itu dan juga nggak ada masalah gitu. Nah, karena begini, barusan Sasi bicara soal itu ya. Indonesia pernah punya pengalaman. Roni Patinasarani almarhum itu bukan striker, bukan libero, striker. Tapi ketika dia nggak lolos karena merokok, kebanyakan merokok, jadi Will Curver marah, kemudian boleh masuk tapi nggak di striker, mau nggak dimain belakang. Jadi itu pemain libero yang tangguh. Roni Patinasarani itu termasuk libero terbaik di Indonesia. Ketemunya bukan di plot, tapi karena dadakan ketemunya.
Roni sendiri gak mau tadinya, tapi dipaksa oleh temen-temennya, udah nggak apa-apa, ambil. Didi Darmadi, Didi Darmadi pemain depan. Sayap kiri jadi bek kiri itu bagus, bek kiri termasuk bek kiri terbaik di Indonesia, Didi Darmadi. Itu jadi kayak Sasi cerita nggak ada masalah. Memang yang paling bagus selain di lapangan, di luar ngobrol. Nah ini yang saya ngalamin. Kalau zaman dulu tuh ngobrol sambil makan di pinggir jalan, gitu, sambil ngerokok nggak kelihatan alat pelatih gitu loh. Itu gitu. Karena itu memang penting dia diskusi, dialog. Itu kan kebiasaan masing-masing kita tahu di situ. Jangankan sesama pemain, saya nih wartawan ngeliput, saya udah tahu nih kalau ini dia bolanya pasti ke sini. Dan itu gak salah. Begitu. Bambang Sunarto sama Bambang Nurdiansyah, satu bek kiri, tapi kalau dinyerang berdua gitu, ketemu. Ini gitu. Sampai orang luar aja sudah bisa merasakan chemistry-nya, apalagi person to person. Jadi tadi Sasi cerita bahwa ini latihan udah nih. Ini kalau menurut saya ini insya Allah. Tapi saya setuju juga dengan Pak Pemret tadi, Pak Lalumara walkover bilang kalau kita bisa ngegolin duluan kita menang. Saya setuju tuh. Jadi harus ngegolin duluan malam hari ini ya. Menarik, kita akan bahas tiap posisinya ya, Bung Nigara dan juga Sasi. Kita sudah membahas center back, kita nanti mulai melihat wing back lah ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Menyala Garudaku, itulah tadi gambaran bagaimana kita melihat kekuatan dan begitu megahnya sang Garuda mengepakkan sayap. Itu yang kita harapkan malam hari ini terjadi di Gelora Bung Karno ya, Bung Nigara dan juga Sasi. Mengepakkan sayap dan mematuk naga, gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat dulu nih bagaimana keseruan, euforia juga di sejumlah titik di daerah tentunya, bagaimana kemudian ikut mengawal dan juga mudah-mudahan bisa menyambut kemenangan dari Timnas Indonesia malam hari ini. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Makassar, bergabung, berbincang dengan supporter Timnas di sana. Ada Ahmad. Selamat malam Mas Ahmad. Ya, selamat malam. Ya, Mas Ahmad, ini bisa diceritakan lagi di mana acaranya nobar dan malam hari ini ada berapa banyak yang berkumpul di sana untuk mendukung Timnas? Ya, jadi kami lagi di Makassar mengadakan nobar. Kemungkinan teman-teman dari supporter di Makassar ini kita ada 1000-an lebih. Oke, ini udah berkumpul dari jam berapa tadi Mas? Ada berapa titik nobar di sana? Kalau di Makassar sendiri kami itu ada nobar lumayan banyak sih Mbak. Semua mengadakan nobar. Semua mengadakan nobar. Sudah dari jam berapa berkumpul di sana nih Mas Ahmad dan juga teman-teman, datang dari mana saja? Jadi kami di sini ada beberapa wilayah kabupaten yang membackup, ada Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros, Mbak. Nah Mas Ahmad dan juga para supporter Timnas di sana, malam hari ini kira-kira melihat Timnas Indonesia kita gimana? Optimis bisa menaklukkan tim Cina? Kami sangat yakin dan optimis. Indonesia menang 2-0, Mbak. Indonesia menang 2-0. Kira-kira kalau bicara soal komposisinya, nanti Patrick Kluivert akan seperti apa mengatur komposisi Timnas kalau menurut perkiraan Mas Ahmad? Ya, menurut kami ini intinya harus menyerang full, Mbak. Tidak boleh bertahan. Harus menyerang full. Siapa kemudian pemain andalannya nih kira-kira yang nanti akan habis-habisan, Mbak? Habis-habisan. Siapa kira-kira pemain andalannya yang bisa memberikan gol 2 tadi, Mas? 2-0 tadi? Ya, saya harapnya kapten timnas kita Rizky Ridho lah. Rizky Ridho. Nah, nanti kira-kira akan menonton di sana sampai selesai semuanya dan masih ada lagi yang akan berdatangan, Mas Ahmad? Ya, pasti akan berdatangan, Pak, karena mungkin sekitaran 2 jam lagi akan kick off. Ini belum seberapa sih, Mbak. Akan berdatangan. Akan berapa perkiraannya yang berkumpul malam ini, Mas Ahmad? Kalau dari tempat kami sendiri ini 500 sampai 1000-an, Mbak. 500 sampai 1000, cukup banyak ya. Punya yel-yel kah? Punya
kemudian semangat yang ingin ditunjukkan untuk timnas Indonesia? Silahkan Mas Ahmad dan teman-teman. Indonesia Ewako. Nah, Indonesia Ewako. Oke. Timnas Indonesia Ewako. Oke. Luar Timnas Indonesia Ewako. Oke, Timnas Indonesia Ewako. Itu semangat khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Mas Ahmad dan juga teman-teman. Selamat nobar ya di sana, semangatnya menggelora langsung dari Makassar ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti kami juga akan ajak Anda pemirsa menuju ke sejumlah titik lainnya untuk berbincang juga dengan supporter timnas lain. Tapi kita lihat dulu bagaimana gambaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta saat ini. Live gambarnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Bung Nigara, Sasi ini bisa melihat langsung juga. Sudah begitu banyak nih, selalu padat Bung Nigara kalau timnas Indonesia main di kandang apalagi sendiri. Kalau nggak ada hukuman dari FIFA, pasti lebih banyak. Tapi sekarang ini jauh lebih baik dibanding masa-masa silam. Saya pernah sama satu periode menjadi direktur operasional di situ, direktur PPU ya, di Gelora Bung Karno. Zaman itu orang yang nggak punya tiket bisa masuk ke situ tuh. Ke Ring Road. Sekarang nggak bisa. Sudah lebih tertib. Karena di dunia memang begitu. Saya di Itali juga nonton Piala Dunia, meliput Piala Dunia begitu. Orang yang di Ring Road orang yang punya tiket. Yang nggak punya tiket di Ring Road ring kedua. Ring pertama udah pasti orang punya tiket semua. Tinggal gini loh, ada orang punya tiket emang mau nonton atau dia memang cuma mau hobi. Banyak juga yang gitu. Jadi pengen dapat. Jadi pengen merasakan auranya aja dapat, suasananya didapat, dia nggak penting nontonnya. Gitu. Nah itu banyak sekali yang kayak gitu. Banyak sekali gitu. Apalagi sekarang di Stadion Utama, sekitar stadion itu udah banyak kafe, banyak warung yang apalagi besok libur lagi ya. Apalagi besok libur. Tambah komplit tuh. Tambah komplit malam hari ini. Nah, kalau Sasi mungkin malam hari ini sebetulnya juga kayak Bung Nigara bisa nonton di sana, atau teman-teman dari dulu pemain timnas Indonesia Putri nonton juga langsung beri support di sana? Banyak pemain-pemain timnas putri yang mungkin pada nobar kali ya. Ya kalau misalnya aku sendiri bisa nonton juga malam ini, karena kan aku juga sering kan. Jadi masih ada rencana pengen ngejar lah ya nanti nonton di sana ya. Pasti kan auranya beda kan antara kualifikasi atau cuman biasanya AFF ya Bu. Ya itu jadi pasti vibes di stadionnya itu sih yang pengen banget coba ngerasain gitu. Gimana gregetnya kan pasti kalau di sana. Yang gregetan nggak cuman pemainnya tapi kayak supporternya ya. Kita pengen tahu nih bagaimana kira-kira gambaran auranya di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam hari ini, termasuk kira-kira kondisi kebatinan pemain timnas itu seperti apa sih kalau main di kandang sendiri. Supporter yang nonton luar biasa jumlahnya di sana. Tapi sesaat lagi ya pemirsa, kami kembali untuk Anda. Tapi sebelumnya kami juga akan membahas, sebelum kita nonton lagi Bung Nigara, Sasi, mumpung ingat nih, sekaligus kita ingin bahas tadi posisi wingbacknya Bung Nigara. Kira-kira malam hari ini siapa yang akan dipasang di wingback Bung Nigara? Ya kalau yang beredar di media yang sudah kita baca gitu, ada saya jadi lupa ya namanya. Ada Verdong gitu ya, ada Kevin Dix gitu ya. Yang saya kira ini juga dua wingback yang punya peran sangat besar ya untuk bisa di kemudian agak tengah ada Tom Hai gitu kan. Jadi ada Palu Pesi. Palu Pesi kan, iya betul kan. Nah, jadi dengan kondisi itu saya kira dua wingback ini bisa membantu tiga di depan itu. Perannya seperti apa sih Bung Nigara? Kalau dia counter attack, dia menggunakan tinggal bola panjang atau bola pendek. Kalau bola panjang pasti wingback bekerja lebih keras. Ya, pasti gelandang kiri yang paling pinggir ini akan melakukan sesuatu yang sangat berat kerjanya gitu. Karena di tangan dialah ini mengalirkan bola ke depan. Nah, tetapi kita sekali lagi, karena ini udah biasa dilakukan oleh pemain-pemain kita selama ini, kecuali yang baru-baru tentu. Tetapi saya kira karena tadi udah berlatih beberapa kali di Bali, udah ketemu, udah saling berdiskusi, nggak ada sulitnya tuh pemain mengubah itu. Yang paling susah kalau tiba-tiba pelatih datang baru
Gua mau mainnya kayak gini. Yang mau main kan dia, bukan pelatih gitu. Tapi gini Bung Nigara, nih Cina nih perkiraannya bola-bolanya akan bola silang ke depan gawang. Nah ini peran wingback seperti apa? Kalau kita mengingat pola permainan Doaku dia di Cina, main di Cina, dia kan counter attack tuh. Kita kebobolan gara-gara itu. Serginho luar biasa itu, pemain Brazil. Tuh murni Brazil tuh, nggak ada Cina-Cinanya. Gitu. Ya kan? Boleh nggak ada masalah. Kenapa sih orang ribut itu gitu? Itu yang saya bilang. Om Pele aja bukan orang Brazil kok. Saya nggak bosen deh ngomong berulang-ulang nih. Saya ngomong di mana-mana. Saya bilang Pele itu bukan orang Brazil. Afrika Tulen. Gitu. Dia jadi bintang Brazil dan orang Brazil bangga. Kenapa kita nggak bangga gitu? Yang paling penting kita bisa nggak ke Piala Dunia, bisa nggak dengan pemain-pemain ini kita tampil di Piala Dunia. Toh di sana merah putih Garuda yang di ini tetap Garuda kok. Betul, yang dibawa adalah Garuda. Tahun 38 kita diundang oleh Prancis untuk datang ke Piala Dunia, tapi pakai Hindia Belanda, nggak mau tuh suratin. Ya memang nggak salah juga, Indonesia belum lahir, gitu loh. Tapi undangannya ke PSSI, jatuhnya ke NIFU di sini, Netherlands Indonesia Football Union, gitu. Nah dia bagus, gubernur jenderalnya panggil suratin, tapi pakai benderanya ini, pakai nggak mau dia, gitu. Padahal Indonesia belum lahir. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia pernah ikut Piala Dunia 1938, bohong. Bahwa ada 8 pemain kita yang pernah main di Piala Dunia atas nama NIFU, atas nama Hindia Belanda, memang itu faktual, nggak bisa disangka. Gitu. Baik, itu kita belajar sejarah juga ya dari Bung Nigara. Tapi Sasi juga kalau melihat posisi wingback Indonesia malam hari ini, kira-kira siapa yang akan diletakkan di situ untuk kemudian bisa mengatasi bola-bola silang ke depan gawang dari Cina ini? Kalau wingback, prediksiku kirinya Verdong. Itu Verdong kalau melihat dari historinya kan pasti dia selalu main full ya dari awal. Kanannya Kevin Dix. Kanannya Kevin Dix. Atau mungkin untuk substitutionnya atau ininya mungkin ada Jakob Sayuri. Ada. Jakob di depan. Jakob Sayuri udah sama Egy. Sama Egy mau mengcover Ole Rummenigge. Nah, kalau Kak Sasi tadinya Rafael Struijk di situ, tapi terakhir di prediksi susunan terakhir nggak ada nama Rafael Struijk, yang main Sayuri. Gitu. Baik. Nah, Kak Sasi juga kalau dari posisi center back ya, point of view center back nih, melihat peran wingback untuk bisa saling bekerja sama supaya bola lawan ini tidak masuk ke kandang kita tuh gimana? Itu pasti dari komunikasi juga sih antara wingback sama center back kan juga bekerja sama ya. Kalau misalnya di Putri itu lebih sering belakang pakai 4. Jadi center back 2, terus ada wingback kanan, wingback kiri. Nah itu pasti karena mungkin dari aku sendiri, aku center back kanan, aku pasti banyak komunikasinya sama wingback yang kanan. Jadi kita juga harus selain antar center back, kita juga harus bisa komunikasi atau punya chemistry lah sama wingback yang kanan, karena kita juga akan banyak kerja sama mereka. Kalau misalnya aku itu ini dari pengalaman aku itu wingback, kalau misalnya wing kiri lawan itu udah pegang bola, pasti yang datang duluan wingback kanan. Aku bagian cover. Kalau dia kelewat baru aku ambil, ntar dia cover lagi. Itu sebenarnya taktikal yang di latihan ya. Tapi mungkin itu basicnya, gambaran dari pengalaman aku. Kayak gitu sih. Bung Nik, basicnya memang seperti itu. Malam hari ini kita akan melihat dinamika yang berbeda. Pasti dia pengalaman karena bermain. Saya karena menulis. Saya main juga tapi nggak kelasnya. Menulis dari melihat juga ya, Bung Nik ya. Gitu. Zaman dulu main juga. Saya main Liga Mahasiswa dari awal sampai 80. Itu 81 sampai 84. Saya pensiun habis itu. Lebih baik nulisnya. Lebih enak nulis daripada main kan. Kalau mainnya disorakin orang gitu. Nah, kalau nulis kan kita nyorakin orang kan gitu. Jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Sasi memang seperti itu harusnya. Dan pelatih itu hanya bisa membuat pedoman aja. Di lapangan aplikasinya pemain. Komunikasi antar satu pemain dengan pemain lain yang sangat penting. Kalau nggak ada komunikasi mati. Mau strateginya di atas meja itu, di atas papan lah, bukan di atas meja sekarang. Kalau di atas meja, di atas papan luar biasa gitu. Wah, ini start begini-gini. Tapi begitu nggak ada komunikasi, nggak jalan. Lagi-lagi nih komunikasi menjadi kuncinya. Nah, center back sudah, wing back sudah. Nanti next segmen kita akan melihat bagaimana gelandang dan juga penyerang ya malam hari ini untuk timnas Indonesia. Nah, kita juga akan melihat nanti bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia di titik lainnya. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
Oke, pemirsa, semakin seru membahas bagaimana laga krusial malam hari ini. Kita tinggal hitung mundur nih beberapa menit lagi lah ya, menuju ke 20.45 lah ya, hampir 1 jam lagi lah kira-kira. Tapi pasti sudah pada menunggu. Sebelumnya juga sudah banyak supporter timnas Indonesia di sejumlah daerah yang berkumpul untuk nobar, memberikan supportnya langsung ke timnas Indonesia, walaupun tidak bisa langsung hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan supporter bonek nih, dan juga sekaligus juga pasti supporter timnas Indonesia yang sudah ada di Surabaya, Jawa Timur. Ada Mas Agung Suciono. Selamat malam Mas Agung. Ya, malam Kak, malam, selamat malam. Mas Agung, ini biasanya kan teman-teman bonek nih kalau memberikan semangat pol-polan malam hari ini atas nama Indonesia untuk Sang Garuda. Nobar di mana malam hari ini, ya. Mas Agung? Berapa banyak yang berkumpul? Ya ini lagi nonbar di salah satu warkop ya Kak, di Surabaya, Warkop Pitulikur. Mungkin kurang lebih yang nonbar hari ini sekitar 200 sampai 500 orang lah Kak di sini, kurang lebih. Wow, luar biasa. Ini semua datang dari daerah mana saja, Mas Agung? Yang pasti untuk yang datang di warkop ini di Surabaya area aja sih Kak. Mungkin dari wilayah dari utara, selatan, barat, semuanya terfokus di Warkop Pitulikur Kak. Oke. Nah, Mas Agung, kalau memprediksi malam hari ini kira-kira berapa skornya timnas Indonesia melawan Cina? Oke, prediksi saya Kak, nggak usah terlalu muluk-muluk ya Kak, mungkin 2-0 untuk Indonesia Kak. 2-0 untuk Indonesia. Siapa yang akan menyumbangkan 2 gol untuk timnas Indonesia kira-kira Mas Agung? Egy Maulana Fikri dan Ole Romeni Kak. Wah, Egy Maulana Fikri dan juga Ole Romeni. Nah, malam hari ini optimis berarti ya untuk kemenangan timnas Indonesia melawan Cina? Ya, kita harus optimis Kak ya, karena target kita adalah menuju Piala Dunia dan selama perjuangan kita nggak sia-sia gitu Kak, selama kualifikasi round di Piala Dunia ini Kak. Jadi kita semua masyarakat Indonesia harus optimis dan percaya bahwa timnas Indonesia kita akan bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Oke, luar biasa. Nampaknya sudah siap semuanya merapat berkumpul begitu hangat untuk memanaskan bagaimana semangat timnas Indonesia malam hari ini langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Mas Agung Suciono. Salam untuk teman-teman di sana. Betul, semangat kita bersama untuk Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Oke, kembali pemirsa kami ajak Anda untuk melihat langsung bagaimana tadi juga sempat Anda lihat gambaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bung Nigara, 2-0 prediksinya lagi-lagi keluar dari supporter timnas Indonesia untuk laga malam ini. Hampir sama ya? Dan harus Indonesia duluan yang Insya Allah. Oke, nah kalau gitu tadi kita sudah bahas juga center back, wing back. Gelandangnya siapa Bung Nigara? Kan jelas. Dan juga penyerangnya? Ini saya baca ini. Sudah pegang ya Bung Nigara ya, dari line up-nya sudah keluar nih nama-namanya. Di tengah ada Kambuaya, ada Fedon, Pelupesi, ada Tom Hay. Ya. Pelupesi. Ya, saya surprise sekali dengan Kambuaya ini. Jadi saya kira ini memang pertaruhan bagi seorang Kambuaya untuk bisa memperlihatkan dirinya sebagai pemain yang baik. Malum dia main di Liga 1 kan, nggak main di Eropa. Ya saya kira ini pertarungan buat dia untuk bisa memperlihatkan diri bahwa dia pantas untuk berada di situ. Oke, lagi-lagi ajang pembuktian di malam hari ini. Oke, Kambuaya ini akan menjadi boleh minum nggak nih? Boleh Bung Nigara. Nah ini sambil Bung Nigara minum, saking semangatnya, kalau Kak Sasi melihatnya gimana nih? Di gelandangnya kira-kira kan sudah keluar di line up-nya. Harapannya, potensinya ini untuk kemudian menguatkan timnas Indonesia kita? Yang pasti kalau gelandang kan fungsinya untuk alirin bola ke depan ya. Ya ini semoga aja banyak trupas ajaib, karena mungkin kalau dilihat ya Cina dari pertandingan sebelumnya banyak numpuk di belakang gitu, parkir bis. Jadi semoga aja parkir bis. Jadi kita juga harus pinter cara mainnya gimana, ngebelah dengan banyaknya orang di kotak penalti itu kan. Ya semoga aja dengan tadi udah disebutin line up dari gelandangnya ya bisa alirin bola yang baik lah untuk ke depan, entah dengan trupas atau mungkin ini silang umpan silang. Ya itu sih harapannya. Semoga
ya bisa pola cetak parkir gol bus ini duluan. juga pernah kita lakukan. Pernah kita lakukan. Ya, tahun 1958 kita di Olimpiade kita parkir bus. Cuma Ramang aja sendiri. Dan itu Soviet nggak bisa belah. Waktu di pertandingan playoff partai berikutnya, 3 hari kemudian kita kehabisan tenaga. Fisik kita habis, banyak yang cedera. Akhirnya Soviet menang 4-0. Dan Soviet mendapat medali emas Olimpiade. Dan itu jadi catatan khusus Indonesia terbaik di Olimpiade. Nah, tapi jangan lupa waktu itu masih undangan, belum ada kualifikasi. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, wah dulu kita lolos kualifikasi, kata siapa? Itu undangan. Itu undangan. Gitu. Kenapa? Karena Olimpiade di Australia itu di Melbourne, itu dari ASEAN itu ada 4. Nggak mungkin kalau kualifikasi 4 dari negara ASEAN sendiri belum ada, tapi yang ada negara-negara bagian. Ada Malaya, ada Indonesia, ada Thailand, kemudian ada Vietnam Selatan. Vietnam nggak datang ketua Indonesia di babak pertama. Indonesia menang WO. Babak kedua kita menang, kita lawan Soviet Union itu begitu. Malam ini betul-betul membuktikan bahwa Indonesia bisa kok sebetulnya. Bisa. Nah, peran Kambuaya nih gimana? Nah, makanya saya bilang dia di Liga 1 itu membuktikan sebagai pemain yang baik. Ya di Dewa United ya kalau nggak salah klubnya. Di Dewa United dia menampilkan permain cukup baik. Dan dia langganan tim nasional, baik Sintayong maupun sebelum Sintayong sudah memanggil dia. Artinya dia memang pemain yang bisa diandalkan. Nah, hanya saja memang ketika datang pemain-pemain anak-anak kita dari Eropa datang, agak slip dia sedikit. Karena nggak bisa mengikuti mungkin ya. Karena saya juga udah nggak di lapangan lagi, jadi nggak ikut bagaimana pergaulan mereka. Tapi sekarang di Patrick Kluivert mempercayakan dia kembali, paling tidak dari daftar yang beredar ini, gitu. Nah, ini pembuktian buat dia. Lu nggak salah milih gue nih. Gitu. Itu bahasa Banyumasnya gimana? Bahasa ngapak itu. Ayo. Orang ngapak bisa nggak kamu? Nah, kalau Kak Sasi melihatnya gimana tuh? Gitu. Kamu nggak salah memilih saya. Itu yang akan dibuktikan oleh Kambuaya juga malam ini, Kak Sasi. Yang surprisingly itu Kambuaya tuh mainnya simple ya Om. Iya, betul. Dia cuman trupasnya tuh bagus. Betul. Itu dia yang juga mau punya kita lihat naluri ya. bikin gol. Itu juga kelebihan dia. Dia punya naluri bikin gol. Gitu. Tapi akan ditempatkan sebagai playmaker ya Kambuaya? Di tengah. Di tengah. Oke. Nah, kita lihat Palu Pesi dengan Tom Haye nih. Gimana kalau Kak Sasi melihatnya lagi-lagi sebagai center back, pemain tengah, bagaimana perannya? Kalau misalnya aku sebagai center back, aku berharapnya tuh midfield itu main simple. Dapat bola, passing karena apa? Sekalinya midfield mainnya beresiko, bola kerebut langsung ke center back, langsung ke gawang. Itu pun kalau misalnya center back yang nggak kuat ya bisa langsung shooting, lawan punya kualitas shooting yang bagus. Jadi ya berharapnya kalau misalnya Tom Haye sama Palu Pesi, ya mungkin Tom Haye juga sering jadi starting. Ya semoga itu udah jadi pemilihan yang baik lah dari Patrick Kluivert. Ya karena mungkin lagi-lagi pelatih yang tahu bagaimana komposisi pemain. Tadi lihat tuh bagaimana Cina mencetak gol kita. Sama persis dengan apa yang Sasi tadi bilang. Begitu midfieldnya jebol, langsung ke belakang, ke belakang, langsung sepak selesai semua. Gitu. Karena baik kiper maupun back itu benar-benar ngandelin mereka yang di depan mereka. Jadi tadi permainan simpel. Nah, memang bedanya apakah bisa sesimpel seperti kita ngomong? Kan nggak bisa. Tentu penetrasi lawan, tekanan lawan itu juga jadi masalah. Apalagi supporter yang demikian besar gitu kan. Itu yang membuat pemain kadang-kadang ngerasa takut, bisa takut, bisa juga bangga kelebihan gitu. Itu yang membuat situasi jadi berbeda. Gitu. Bung, ini kalau kita melihat perannya lagi-lagi Palu Pesi dan Tom Haye, kita meng-highlight di situ dulu. Kalau dari Palu Pesi kita lihat selama ini sepertinya juga kurang banyak memegang bola, tapi perannya seperti apa? Saya sebenarnya nggak memperhatikan Palu Pesi dengan baik. Yang saya perhatikan Tom Haye. Saya senang sekali dengan Tom Haye karena mainnya simple. Gitu, main simple. Tetapi berapa kali juga kebobolan lewat dia. Karena dia terlambat melakukan antisipasi. Itu juga jadi. Ya itu plus minus gitu ya. Jadi kalau Palu Pesi sendiri saya nggak memperhatikan karena saya hanya dalam tim itu ada berapa 3-4 orang aja yang saya perhatikan betul-betul gitu. Salah satu di antaranya Ole itu bikin gol di Australia, bikin gol di sini. Artinya naluri bikin golnya tinggi.
Dan itu yang kita kekurangan pemain. Oke. Gitu. 5 tahun itu Sintayong nggak dapat pemain yang seperti itu. Oke, baik. Kalau Kak Sasi melihat striker sekarang, yang main sekarang itu ada di line up ada Ole, kemudian ada Egy, dan juga Yance ya. Gimana nih Kak Sasi melihatnya? Ya pasti tadi yang disampaikan sama Om Negara. Ya striker itu harus punya naluri bikin gol. Ibaratnya kalau bahasa sekarang harus tajam lah. Bagaimana dia kuat megang Yakub. Oh ya, Yasa, sorry. Ya berharapnya oleh Romani bisa konsisten seperti permainan sebelumnya. Ya yang kita tahu pas lawan apa yang sebelumnya itu Om, yang dia bikin gol itu. Jadi debut langsung bikin gol. Oh, itu waktu kita lawan Arab Saudi. Iya, kayaknya ya. Iya, lawan Arab Saudi. Ya aku lupa sih sebelumnya, cuman itu bener-bener yang bikin wow, ini nih striker Indonesia nih yang dicari, harusnya seperti ini. Dengan usia dia juga yang masih muda kan, itu aku surprisingly sih. Oh kalau Ole lawan Australia. Lawan Australia. Iya aku lupa sih itu, cuman Australia. Itu yang paling aku suka ya, kalau misalnya dibilang striker, aku melihat striker itu ada di Ole. Aku berharap besar sama Ole. Tentu malam ini juga pasti. Malam hari ini juga. Harapannya besar. Mungkin menutup singkat Kak Sasi, prediksinya malam hari ini berapa? Aku? 2-0 kali ya Om ya? 2-0. Indonesia gol duluan. Indonesia gol duluan. Pokoknya itu 2-0 Indonesia gol duluan. Bung Nik, skornya berapa? Dan mungkin singkat tadi pesan yang mau disampaikan untuk supporter Indonesia juga. Saya kira kalau skor dari awal saya udah ngomong tuh. Saya setuju dengan Pak Pemret Lumara, Indonesia ngegulin duluan. Dan Indonesia menang 2-0 ya. Dan pesan untuk para supporter, jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Hukuman yang diberikan oleh FIFA 400 juta bukan angka yang kecil. Kemudian juga sepertiga penonton yang hanya boleh datang memberikan support, ini merugikan untuk kita semua ya. Kalau sekali lagi ada rasis di dalam pertandingan malam hari ini, maka di putaran keempat kalau Indonesia lolos, Indonesia tidak akan dapat penonton. Ini juga mengingatkan pada semua supporter klub ya, boleh membela tetapi jangan berlebihan. Dan kalau dihukum oleh Komdis, jangan kemudian Komdisnya difitnah macam-macam gitu. Karena Komdis berdasarkan regulasi aja. Sama dengan FIFA, emang FIFA kita bisa tuduh bahwa FIFA menjatuhkan hukum itu karena FIFA disuap, kan enggak. Gitu. Jadi itu mendukung penting, boleh untuk membantu sebagai pemain ketiga, pemain ke-12, tetapi batasi, jaga lisan kita, jangan sampai ada rasis. Jangankan di stadion, pada medsos ada rasis saja bisa diadukan dan itu bisa jadi hukuman. Betul. Ini artinya permainan tidak hanya milik para pemain timnas tapi juga para supporter ya, pemain ke-12. Tentu harapannya yang terbaik malam hari ini Garuda betul-betul bisa melumat tim Naga 2-0 yang ngegolin Indonesia duluan. Amin ya. Terima kasih Bung Nigara, Kak Sasi, terima kasih atas perbincangan yang begitu menarik dan luar biasa. Mudah-mudahan ke Uber nonton ke GBK ya Kak Sasi ya. Terima kasih malam hari ini.